Selamat pagi saudara-saudara, jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: "Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab jauh-jauh sebelum segala sesuatu terjadi sudah memperingatkan kepada saya dan saudara bahwa ada waktu, ada satu kesempatan, dan sudah ditetapkan itu akan jadi tidak bisa dibatalkan. Sebab itu, apa yang akan terjadi yaitu di mana satu waktu manusia, orang yang beribadah, orang yang beragama, satu waktu, satu kesempatan, di mana kesempatan itu tidak bisa dirubah, itu pasti terjadi. Nah, waktu yang tepat seperti itu akan terjadi. Ibarat satu musim, kalau musim kita tahu bulan-bulan tertentu itu musim hujan, maka itu tidak bisa dirubah, pasti terjadi. Nah, Alkitab mencatat situasi yang akan terjadi di zaman akhir ini adalah suatu keadaan yang tidak bisa dirubah. Dia ada seperti musim yang pada waktunya itu akan jadi dengan sendirinya. Nah, sebab itu kita diingatkan waktu itu bukan kita yang atur. Waktu itu bukan kita yang tentukan. Tapi waktu itu akan berjalan dengan begitu cepat. Dan Alkitab katakan waktu itu tepat. Maksudnya situasi kondisi itu digunakan oleh iblis. Kita tahu ketika Yesus sudah dijual oleh Yudas, maka mulai saat itu Alkitab mencatat iblis mencari waktu yang tepat. Jadi kita melihat bahwa waktu itu sudah diberitahukan kepada saudara dan saya. Waktu itu tidak bisa kita robah, tetapi itu akan ada dan akan digunakan oleh si jahat, dan waktu itu tepat. Dan itulah hal yang harus kita jaga dalam diri kita sebagai orang percaya. Karena apa? Ketika waktu itu tiba, maka dikatakan di dalam pembacaan kita, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, waktunya tiba, yaitu waktu yang sudah ditentukan, dan tepat pada waktu itulah iblis juga menggunakan kesempatan itu sehingga orang percaya tidak dapat menahan diri lagi. Orang yang beribadah kepada Tuhan sudah tidak punya lagi kemampuan untuk bertahan atau melawan atau menanggung semua keinginan yang sedang berkecamuk dalam hati mereka. Mereka sudah tidak bisa sabar. Mereka tidak bisa tahan menderita karena melihat kondisi yang sedang terjadi. Nah, kondisi itu mulai mengubah kehidupan mereka. Mulai membuat mereka menjadi seperti orang sakit. Harus berusaha cari obat. Harus berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa menolong mereka. Nah, itu adalah satu kondisi yang berbahaya jika kita orang percaya hidup pada kondisi seperti itu. Kita akan terbawa dan mulai kita dipengaruhi seperti orang sakit yang membutuhkan kesehatan, yang membutuhkan dokter, yang membutuhkan obat. Mereka berusaha, orang sebut ini bisa jadi obat, dia akan gunakan itu jadi obat.
Nah, Alkitab katakan waktu itu akan terjadi, di mana orang lagi tidak dapat menahan, akan dirinya sudah tidak punya kemampuan lagi untuk bertahan sabar, untuk bertahan menderita, menghadapi kondisi yang ada, tetapi mereka akan berusaha untuk mengikuti sesuatu yang kurang baik, yaitu mereka tidak lagi mengikuti ajaran yang sehat. Berarti mereka dalam kondisi di mana mereka akan mengikuti ajaran yang salah. Itu hal yang harus kita waspadai, karena dikatakan mereka mengikuti ajaran yang tidak lagi sehat. Ajaran sehat sudah diabaikan. Mereka melakukan ajaran-ajaran yang salah. Hal ini kita harus waspadai dalam diri kita sebagai orang yang beragama, beribadah kepada Tuhan, bahwa kondisi itu akan terjadi, dan manusia jika dia tidak punya kesabaran, dia tidak punya daya tahan, maka dia jadi seperti orang sakit. Dia perlu obat. Nah, obatnya adalah menerima ajaran-ajaran yang salah, bukan ajaran yang benar, tapi mereka akan meninggalkan ajaran yang sehat dan mencari ajaran-ajaran yang salah. Mereka tidak lagi mengikuti pelatih, karena dikatakan di situ mereka tidak lagi bisa menerima pelajaran atau mengajarkan yang sehat buat mereka. Mereka tidak bisa mengikuti instruksi dari instruktur. Mereka tidak lagi bisa mengikuti nasihat dokter. Ketika kita sakit, dokter katakan harus sekian jam istirahat, minum obat seperti ini, jangan makan ini, jangan makan itu. Tetapi pada waktu itu, di mana manusia sudah tidak lagi bisa mengikuti petunjuk seperti yang diberikan oleh dokter, petunjuk yang diberikan oleh seorang instruktur bagi kita, sudah tidak bisa lagi taat seperti murid yang taat kepada pengajaran guru. Itulah kondisinya. Nah, hal itu berbahaya sekali jika kita tidak sadar melihat waktu-waktu yang akan terjadi di kemudian hari. Sebab itu apa yang mereka buat? Mereka akan mengumpul guru-guru. Ini bukan hanya bicara ada individu yang mengajar mereka, tetapi mereka mencari tambahan, makanan-makanan tambahan. Jadi mereka mengumpulkan guru-guru, mereka mencari ajaran-ajaran tambahan. Mereka mencari makanan tambahan yang sebenarnya tidak ada gizi, yang sebenarnya tidak dibutuhkan buat mereka, tetapi karena sudah waktunya seperti itu, mereka tidak punya kekuatan. Mereka mencari guru-guru untuk memberi tambahan makanan buat mereka. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata mereka mencari guru-guru karena mereka memiliki masalah dengan pendengaran mereka. Mereka memiliki masalah dengan telinga mereka. Karena itu dikatakan di situ, mereka akan mengumpul guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, keinginan telinga kita apa? Dengar gosip? Bukan. Keinginan telinga itu seperti orang yang menggaruk-garuk atau mengorek-ngorek, menggelitik lubang telinganya. Ada kepuasan tersendiri. Ada keenakan yang dia bisa rasakan ketika dia menggelitik lubang telinganya. Dan itulah kondisi yang dicari oleh orang-orang yang tidak bisa bertahan. Orang-orang yang tidak mau bertahan, bersabar di dalam menghadapi kondisi di akhir zaman ini. Mereka punya telinga sudah gatal. Mereka lebih senang dengar ajaran yang salah daripada ajaran yang benar. Mereka lebih senang mencari ajaran yang membangkitkan adrenalin, yang memancing mereka untuk bisa bertindak segala macam cara, dan mereka menganggap itulah bagian dari ibadah, itu adalah bagian dari iman mereka. Tetapi Alkitab sudah katakan
itu adalah bagian dari memuaskan telinga mereka. Mereka mencari tambahan yang salah karena telinga mereka sudah gatal. Mereka sudah tidak bisa lagi dengar ajaran yang benar, tapi mereka lebih senang untuk ajaran yang tidak benar. Nah, hal ini adalah hal yang diingatkan di dalam Alkitab. Mereka memiliki kebiasaan untuk mundur. Jadi bukan makin maju rohaninya, bukan bertambah imannya, tetapi makin mundur. Mereka menjadi sesat. Alkitab katakan mereka memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi mereka tidak lagi mengikuti yang benar, tapi mereka sudah mundur. Dan mereka sesat. Berpaling dari kebenaran, akhirnya mereka sesat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita seperti itu. Di mana waktu itu akan ada dan kita tidak bisa hindari. Itu seperti musim. Kita tidak bisa hindari musim hujan. Kita tidak bisa hindari musim kemarau. Kita hanya mempersiapkan diri ketika musim hujan, melengkapi diri dengan hal-hal yang bisa menolong kita supaya kita tidak kehujanan di jalan. Demikian juga kalau panas, kita mencari bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berada di luar, tapi tidak perlu ketakutan karena panas yang terlalu ekstrim. Nah, apa yang kita harus buat? 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, maksudnya ayat berikut, dikatakan seperti ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa situasi itu bukan memang suasana yang nyaman, membuat orang perlu kesabaran karena kondisinya tidak nyaman, menderita. Orang percaya pun mengalami tekanan yang sama, mengalami kesukaran yang sama, sehingga dikatakan situ sabar dalam segala hal. Pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal dan sabarlah menderita. Jadi kita melihat bahwa waktunya itu akan ada, tetapi orang percaya harus menguasai diri dan sabar dalam penderitaan. Karena kita harus mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil. Kita harus menunaikan tugas pelayanan kita. Siapapun kita punya tugas. Karena itu, jangan terbawa oleh keadaan di mana orang-orang yang ada pada saat itu sudah tidak lagi bisa menerima ajaran yang sehat. Mereka mencari ajaran yang salah. Mereka mengumpulkan guru-guru, orang-orang yang memberikan ajaran-ajaran yang sesat, dan mereka puas. Kenapa? Karena mereka punya telinga tergeletik. Mereka punya telinga dikorek, nyaman rasanya. Tapi itu adalah hal yang membinasakan mereka. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita tidak punya pilihan lain. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada waktunya orang sudah tidak lagi ikut ajaran yang benar. Ada waktunya manusia sudah punya telinga yang kebal, tidak suka yang benar, tapi suka yang tidak benar. Sebab itu mari kita diingatkan renungan pagi hari ini, bahwa kalau kita masih bisa bangun pagi hari ini dengan situasi yang masih baik, bersyukurlah. Tetapi kita harus tetap berusaha menguasai diri kita setiap hari, karena waktu itu akan datang tanpa izin kita, tanpa memberitahukan kepada kita waktunya sekarang. Dan itu akan terjadi. Sebab itu kita perlu menguasai diri dan sabar. Sebab itu mari, saya tidak panjangkan renungan. Mari kita mau satu di dalam doa pagi hari ini. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur kepadamu, karena jauh sebelum segala sesuatu terjadi, Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa pada zaman akhir ada waktunya, ada suatu saat di mana manusia sudah tidak lagi bisa menyukai ajaran yang benar, tetapi manusia akan lebih mencintai
dan menyukai ajaran-ajaran yang salah. Sebab itu Bapa, hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Roh, jiwa, tubuh kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik yang pergi bekerja, baik yang pergi berbisnis, yang studi, maupun yang tinggal di rumah. Tuhan, tolong kami. Dengan berjalannya waktu, kami percaya satu saat waktu itu akan terjadi, di mana orang-orang sudah tidak sabar, di mana orang-orang sudah tidak dapat lagi mengikuti ajaran yang benar. Mereka akan mencari ajaran-ajaran yang salah, dan mereka melakukan hal-hal yang buruk. Sebab itu Tuhan, tolong kami. Atur seluruh kehidupan ini kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, biarlah kami tetap menguasai diri, dan kami selalu sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga ketika waktu itu tiba, kami akan lolos dari keinginan-keinginan yang salah, dari keinginan-keinginan yang tidak benar, tetapi kami tetap pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang rindu selalu mendapatkan renungan firman Tuhan setiap hari, saudara bisa subscribe di GPD Bethesda di YouTube channel, sehingga saudara dapat mengikuti renungan firman Allah setiap hari pada jam 9 pagi, dan juga saudara bisa mengikuti rangkaian ibadah yang berlangsung di GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.